I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membuat tugas informatika yang beranggotakan saya sendiri, Azra, Anissa Rosabila, Bunga Devia, Irma Tidak Pasawa, yang berjudul Topologi Jaringan. Topologi jaringan. Ketika berbagai perangkat ditempatkan dalam suatu jaringan, perangkat-perangkat tersebut disusun dalam konfigurasi fisik dan logika yang disebut topologi. Topologi fisik mengacu kepada struktur interkoneksi antar perangkat dari jaringan lokal atau LAN. Topologi fisik tersebut menentukan cara menghubungkan berbagai perangkat yang ada dengan menggunakan kabel, nirkabel, perangkat jaringan, dan sebagainya. Adapun topologi logika menggambarkan kinerja sinyal dari media jaringan dan cara data dipertukarkan antar perangkat. Jenis-jenis topologi. Yang pertama, topologi bus merupakan jaringan yang mempunyai ujung di kedua sisinya dan sinyal berjalan dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Kelebihannya, topologi bus mudah untuk dipahami, penggunaan daya yang efektif, ideal untuk digunakan pada jaringan yang kecil dengan jumlah mode yang sedikit. Kekurangannya, kecepatan pengiriman data dalam jaringan akan menurun drastis seiring dengan bertambahnya jumlah node dalam jaringan. Topologi bus hanya ideal untuk digunakan pada jaringan yang kecil. Yang kedua, topologi ring. Merupakan topologi berbentuk melingkar seperti cincin. Kelebihannya, mampu menangani komunikasi data dengan beban berat lebih baik dari topologi bus. Yang kedua, proses troubleshoot dapat dilakukan dengan mudah. Kekurangannya, untuk meningkatkan keadaan topologi ini sering kali diubah menjadi topologi dual ring. Yang ketiga, topologi star merupakan jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Kelebihannya, pemeliharaan topologi sangat ringan, dapat digunakan di banyak server komputer, dapat menggunakan berbagai jenis kabel. Kekurangannya, membutuhkan banyak kabel. Hub atau switch membutuhkan banyak perhatian. Selanjutnya, topologi dual ring merupakan topologi ring tetapi topologi dual ring setiap node memiliki 2 sehingga tiap perangkat nantinya dapat bekerja sama untuk mendapatkan sinyal dari sebelumnya dan diteruskan ke node yang selanjutnya. Kelebihannya, bila sebagai backup transmission jika salah satu node pada topologi tersebut tidak berfungsi, penggunaan biaya yang efektif. Kekurangannya, lebih boros kabel. Saat pengimplementasi topologi ini cukup sulit karena harus mengatur arah data agar tidak terjadi collision. Selanjutnya, topologi smash digunakan untuk rute yang banyak. Kelebihannya, kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Kekurangannya, membutuhkan biaya yang lebih besar untuk penyediaan kabel jaringan. Selanjutnya, topologi tree. Metode pembangunan jaringan yang proses pengembangannya dilakukan dengan cara menggabungkan 2 topologi berbeda, yakni topologi star dan bus. Kelebihannya, mempunyai jaringan yang besar, manajemen data yang baik, adanya keterbatasan titik. Kekurangannya, biaya yang besar, dapat menumbuhkan jaringan, pengelola tergolong sulit. Selanjutnya, topologi hibrid. Gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Kelebihannya, bersifat fleksibel dan penambahan koneksi pada topologinya sangat mudah. Kekurangannya, memerlukan biaya yang cukup mahal karena kabel yang dibutuhkan untuk membuat topologi ini cukup banyak. Pengolahannya tergolong rumit karena harus menggabungkan beberapa jenis topologi yang berbeda-beda. Proses instalasi dan konfigurasinya juga cukup rumit. TPC adalah standar dan protokol komunikasi data yang digunakan pada jaringan internet. Keunggulan TPC adalah standar protokol yang terbuka, sehingga tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap perangkat keras komputer maupun sistem operasi apapun. Contoh dari penggunaan cara TPC adalah mengirim data antara komputer pengiriman dan penerimaan dalam suatu jaringan yang memiliki banyak komputer. Diperlukan alamat tujuan dan perantara untuk perjalanan bit stream yang akan dikirim.
Transmisi data. Transmisi data adalah proses berbagai atau bertukarnya data antara dua objek, alat, atau sistem. Paket data. Paket data dapat memiliki ukuran yang tetap atau dinamis tergantung kebutuhan sistem. Namun biasanya paket data tersebut berukuran kecil, yaitu sekitar 64, sehingga dapat dengan mudah dikelola. Struktur paket. Paket header adalah alamat paket ketika suatu paket akan dikirim ke tujuan tertentu. Paket payload adalah paket data sebenarnya yang berisi informasi transmisikan dari sumber ke tujuan, sedangkan paket trailer berisi informasi penutup dari suatu paket yang menandakan paket terakhir. Perangkat jaringan dan mekanisme pengiriman data. 1. Perangkat jaringan komputer. A. Komputer server, komputer klien, kartu jaringan, kabel, dan konektor. Terdiri atas 1 kabel koaksial, 2 kabel UTP, 3 kabel STP, 4 kabel fiber optik, 5 repeater, 6 loop, 7 breaker, 8 switch, 9 router, 10 backbone, 11 firewall. Masalah trafik dalam jaringan terdiri atas A. Scalability, B. Latensi, C. Kegagalan jaringan, D. Tabrakan antar paket data. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.